gitu kan. Insya Allah. Karena kan dia sering nanya ya Mi, kalau nanti kita udah mati itu gimana gitu kan. Kalau mau sama-sama terus sama mama sama papa di surga, harus apa namanya cinta sama Allah dengan cara apa, dekat dengan Al-Quran gitu. Oh gitu ya Ma? Iya nah. Jadi itu juga semangat. salah satu hal yang memotivasi Akbar untuk terus menghafal ya Bun. Bener, Semangat Umi. terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan solih-solihah yang berada di rumah, hari ini kita sedang berada di ruang podcast Baitul Jannah Islamic School. Dan dalam kesempatan hari ini kita kedatangan salah satu siswa berprestasi di bidang keagamaan, yaitu tentang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Yaitu dalam kesempatan hari ini kita kedatangan Ananda Akbar. Halo Akbar. Boleh diperkenalkan dirinya, Solih? Kamera. Lihat ke kamera. Kan dikat. Nama sama kelas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Saya Muhammad Akbar Fauzan dari kelas 2 Sofia. Oke, dalam kesempatan hari ini juga Ananda Akbar didampingi oleh Bunda tercinta. Selamat datang Bunda di podcast Baitul Jannah Islamic School. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Biasanya Bunda ini mendampinginya dari balik layar, tapi dalam kesempatan betul. ini Bunda ikut mendampingi Ananda Solih Akbar untuk ada di depan layar. Gimana rasanya, Bun? Nano. Masya Allah. Oke. Masya Allah rasanya. Masya Allah rasanya. Ananda Akbar ini adalah merupakan salah satu peserta Baitul Tahfiz SDIT Baitul Jannah. Oke. Dan seperti ini Umi bertanya dulu, sebelumnya Akbar sudah hafal berapa juz nak? 3. Masya Allah, kelas 2 SD sudah hafal 3 juz. Masya Allah ya. Oke, sebelumnya pertama kali terjatuh untuk menghafal Al-Quran itu dari umur berapa ya Bunda? Sebenarnya itu nggak sengaja nih tadinya, karena kan memang mamah ini basicnya untuk ilmu agama itu kan untuk masih sama-sama belajar. Iya, masih sama-sama belajar. Jadi nggak sengaja seingat mamah itu dari umur 2 tahunan. Jadi umur 2,5 tahun itu dia alhamdulillah qadarullah karena Allah itu sudah menghafal surat An-Naba. Masya Allah. Lancar. Dan surat An-Naba itu merupakan salah satu surat yang terpanjang di juz 30 loh anak solih-solihah. Tapi Ananda Akbar umur 2 tahun, anak solih ini sudah hafal. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu caranya gimana Bun, masih umur 2 tahun sudah untuk menghafal Al-Quran? Iya Umi, jadi awalnya itu ada ceritanya nih ya. Ceritanya awal mulanya, kisahnya. Jadi awal mulanya itu dari pas mama hamil, lagi dijalankan sama papahnya. Biasa kan ngobrol-ngobrol, kata papa gini, tiba-tiba papa itu tercetus bilang seperti ini, "Mah," katanya, "ya Pak, apa? Mama sayang sama papa karena apa?" Masya Allah, lagi di jalan ditanyain seperti itu. Ikutan melo. Iya, jadi kan mama ini kan dulu memang ilmu agama itu astagfirullah memang kurang ya Mi. Jadi mama ketika ditanya begitu tuh jawabnya ya basic aja ya Mi ya. Maksudnya sayang karena apa ya bingung ya Mi ya. Ya sayang aja gitu kan, nggak ada alasan gitu pikir mama. Sayang sama kamu karena kamu baik gitu awal mulanya itu. Oh gitu kata papa. Jadi mama juga nanya sama papa gini, kalau papa sayang sama mama karena apa gitu kan. Dan papa jawab karena Allah katanya. Masya Allah. Masya Allah gitu. Jadi kaget ya Mi, kok jauh banget sama jawaban saya gitu. Pas papa ngomong kayak gitu, jadi mama bilang gini, mama juga sayang sama papa karena Allah, jadinya kan jadi ikut-ikutan. Yang benar kata papa, bener lah gitu kan. Ya udah, kalau misalkan mama sayang sama papa karena Allah, coba mama hafalin juz amma lah. Waktu itu papa bilangnya juz amma gitu, juz 30. Astagfirullahaladzim, juz amma yang mana gitu yang ya. awalnya belum punya basic menghafal sama sekali ya, karena memang mamah ini kan dulu itu waktu sekolah itu kan
umum gitu Mi. Jadi untuk nah, habis itu masih tabu ya Bu. Setelah itu ya udah papa kasih waktu ya, waktu itu kasih waktu ya sampai Akbar lahir katanya. Cuman kan semua itu karena Allah ya Mi ya, Allah yang mengetuk hati kita gitu, nggak bisa kita niatin karena manusia gitu ya Mi. Itu beban banget kalau kita niatin karena manusia ya Mi. Jadi belum menghafal sampai Akbar ini lahir Mi. Cuman kayak punya utang gitu ya Mi ya. Karena belum menuntaskan. Iya, jadi kayak punya utang, kepikiran gitu. Mungkin Allah ketuk gitu hatinya ya. Papa kasih USB. Ini mah dalam sini ada juz 30 katanya. Kamu mendengarkan aja dulu kata papa. Disetel aja di TV, jadi nggak usah nonton TV kata papa kan. Kalau kamu apa sambil masak, sambil ngapain, sambil beres-beres rumah, setelah murotal itu katanya kan. Yang pertama kali keluar itu memang surat An-Naba. Jadi mama tulis lah kan, dulu itu kan kalau pakai Al-Quran untuk otak mama pada saat itu belum sampai ya Mi gitu kan. Jadi mama tulis lah biar mama menghafal, mata mama ini ikut menghafal karena mama menulis. Jadi kan terus mama ini menghafalnya berkeluar suara gitu. Akbar ini masih kecil kan namanya, berdua di rumah. Dibilang amma yatasaalun gitu-gitu. Alhamdulillah beberapa hari gitu hafal, pas mama mengulang tiba-tiba dia ngikutin nih gitu loh. Mama kaget, Masya Allah merinding gitu kan. Oh kamu bisa Bar gitu kan, kok kamu bisa sih Bar kataku. Sampai terus dari situ dari situlah mama oh berarti anak ini ada kemampuan gitu. Jadi mama belajarlah lewat amanah dari Allah ini gitu kan. Masya Allah dari situ belajar mulai ngaji gitu kan. Karena kan suami selalu bilang ngaji lah Ma gitu kan, masih ada kesempatan, masih ada kesempatan hidup gitu. Belajar itu nggak ada batasan umur gitu kan. Kalau selesai semua pekerjaan rumah, kalau ada waktu luang bawalah Akbar ngaji, ikutlah pengajian, dibilang gitu. Akhirnya ikut, dari situ mulai dibenahi niat karena Allah. Masya Allah, ternyata awal mula kisah Akbar menghafal Al-Quran ini berawal dari orang tuanya Solihah. Jadi Masya Allah Umi Iko sampai terharu dengar kisah bundanya ini. Masya Allah, ternyata dari bayi Ananda Akbar tuh sudah didengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Pada saat lahir Ananda dan Bunda ternyata ikut sama-sama belajar. Masya Allah ya. Malah mama sekarang kalah. Malah mama sekarang. Berarti sekarang Akbar yang harus lebih bantu mama untuk menghafal Al-Quran. Ayo Ma, sama-sama kita menghafal Al-Quran. Kan dulu Akbar bisa karena dibantuin sama mama gitu ya. Jadi setelah dari situ baru Ananda Akbar ini berlanjut ke surat-surat selanjutnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mama sambil gendong, mama buka Al-Quran sambil mama baca gitu kan, dia mendengar, tahu dia hafal. Kan belum bisa baca Al-Quran, masih kecil kan, jadi metodenya masih audio. Mendengar, ya masih mendengar dari suara mama, mendengar dari rekaman gitu, murotal, Masya Allah. Masya Allah. Akbar terharu nggak dengar kisahnya? Ternyata dulu tuh Akbar sebegitu sayangnya tahu Bunda sama Akbar. Iya Umi, jadi setelah belajar itu apa ya Mi? Maksudnya tuh mama itu kepengen Akbar tuh jangan kayak mama, cukup di mama kalau memang mama kurang ilmu gitu kan, kurang pengetahuan tentang agama, jangan sampai anak mama itu kayak mama gitu. Jadi sebisa mungkin gitu mama minta sama Allah gitu kan, karena semuanya kan karena Allah yang kita, kalau bukan karena Allah nggak bisa nih gitu. Masya Allah. Betul. Alhamdulillah papanya juga support gitu. Papanya juga support, alhamdulillah. Karena doa mama dan support kedua orang tua, alhamdulillah sekarang Akbar sudah sampai juz 28 ya Nak ya. Iya. Ya. Terus untuk kesehariannya di rumah Ananda Akbar kan sekarang sudah bisa baca Al-Quran nih Bun. Iya. Cara metode menghafal di rumahnya seperti apa? Ini kalau untuk sekarang itu Akbar ini metode menghafalnya membaca sendiri gitu kan. Kadang-kadang mama baca dulu nih, baca bareng-bareng berdua, kita baca bareng-bareng gitu kan, berapa ayat kita baca bareng-bareng sampai beberapa kali. Kalau mama rasa cukup gitu, coba Akbar hafalin dulu matanya, jadi Akbar baca dulu sendiri gitu kan.
setelah Akbar sudah baca sendiri baru nanti kalau Akbar sudah hafal setorkan ke mama gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sama sekarang juga lebih sama-sama belajar ya Bunda. Jadi kalau ada yang bilang gini, kalau ada orang yang nggak paham gitu ya Mi, anaknya jangan terlalu diforsir gitu kan. Kalau orang mendengarkan yang nggak paham itu kan, wah udah hafal segitu pasti emaknya memforsir nih gitu kan, pasti belajar terus gitu kan. Enggak, alhamdulillah dari kecil Akbar ini mamah doktrin untuk belajar itu menyenangkan. Jadi nggak beban untuk dia dari kecil. Alhamdulillah pas dia masuk TK pun udah bisa baca. Jadi semuanya gitu kan. Karena kalau kita niatkan untuk Allah, semua urusan di dunia itu akan dipermudah ya Bun. Benar nih. Jadi nak belajar itu menyenangkan ya nak ya, sambil mama ketawa-tawa happy ya. Iya happy banget mama. Masya Allah. Jadi dia cepat nangkepnya. Kalau misalkan kita cuman memforsir dia, adanya kan anak itu beban ya. Iya beban. Kasihan lah ibaratnya kita sini, kita aja belajar kalau dipaksa kayak mana sih Mi? Iya, ya kan? Pasti moh-mohan ya Bun ya. Gak bakal bete, gak happy, tapi gak bakal nyangkut juga gak Mi. bakal nyangkut di otak. Alhamdulillah ya nak ya. Terus Akbar pernah nggak ngerasa bosen ngafal Al-Quran terus? Pernah nggak? Pernah. Kalau lagi apa bosennya itu kayak lagi banyak tugas atau lagi apa? Bosennya? Apa? Capek ya? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ngerasa capek ya karena kan di sekolah udah full day mungkin ya Bun. Jadi dari jam 7 sampai jam 3. Mungkin juga di rumah Akbar juga ada murojaah gitu. Iya, jadi kalau namanya anak-anak ya Mi, fitrahnya anak-anak itu sebenarnya bermain. Iya, bermain. Ya, apalagi masih umur segini ya Bun ya, kelas 2. Iya, makanya ketika Akbar capek, dia ngomong, "Ma, lagi capek, Mama hari ini libur dulu ya, Ma." Oke, nggak apa-apa. Oh, dia ngomong ya, Iya, ngomong pasti. Oke, nggak apa-apa, Nak, gitu kan. Tapi kita sharing-sharing, ngobrol kan. Maksudnya, Nak, tahu nggak capeknya menghafal Al-Quran itu menurut sia-sia nggak? Kata Mama. Nggak tahu, kata dia kan. Kalau capeknya main-main doang, kira-kira sia-sia nggak? Kata Mama. Nggak tahu, katanya kan. Tahu Nak, pokoknya kalau AA capeknya dalam menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, itu nggak ada yang sia-sia Nak. Karena apa? Mama bilang apa sama AA? Kenapa si AA menghafal Al-Quran? Katanya mau sama-sama terus kan, sama mama sampai surga, sama papa juga gitu. Masya kan. Allah. Gitu kan. Masya Allah. Karena kan dia sering nanya ya Mi, kalau nanti kita udah mati itu gimana gitu kan. Kalau mau sama-sama terus sama mama sama papa di surga, harus cinta sama Allah dengan cara apa? Dekat dengan Al-Quran gitu. Oh gitu ya Ma? Iya Nak. Jadi itu juga salah satu hal yang memotivasi Akbar untuk terus menghafal ya Bun. Bener, semangat terus. Jadi dia semangat lagi. Iya ya Ma. Iya Nak. Masya Allah. Lagi-lagi termotivasi nanti cerita-cerita dari bundanya. apa gitu. Masya Allah. Terus sekarang Akbar kalau di sekolah gimana cara ngafalnya? Kan lebih rame daripada di rumah. Kalau lagi di kelas baitut, gimana cara Akbar untuk ngafal? Diulang-ulangnya per ayat atau per 5 ayat gitu. Coba Umi mau tahu dong gimana caranya Akbar untuk ngafal sendiri tanpa didampingi Bunda ya. Kalau Akbar ngafalnya sendiri, gimana cara hafalannya? Coba gimana? Diulang-ulang dulu, dibaca baru dihafalin. Oh, dibaca dulu ayat-ayatnya ya, baru diulang-ulang. Karena kalau kita udah baca, kemudian mulut kita itu ikut mengikuti, insya Allah telinga dan mata kita itu ikut mengikuti juga ya Bun ya. Jadi cepat juga menghafalnya. Dan Akbar ini juga selalu jadi ikonnya Baitul Tahfiz Center, karena di antara siswa-siswi yang masuk ke Baitul Tahfiz itu Akbar merupakan salah satu peserta didik yang paling banyak hafalannya. Masya Allah, padahal baru di usia yang masih 8 tahun ya Nak ya, umur kelas 2, alhamdulillah Ananda Akbar sudah hafal 3 juz Anak Solih Solihah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Walaupun mau besar, mau kecil, mau umurnya masih
kelas 1, kelas 2 itu tidak memungkinkan untuk kita selalu belajar dan terus belajar. Iya, betul. terus Minta ridhonya ya Mi, Iya. doain mudah-mudahan istiqomah. Karena kan Amin. istiqomah itu ya Mi, untuk setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran itu wah Masya Allah. Apalagi di zaman sekarang ya Bun. Jadi gini Mi, bukan akbarnya aja Yang ada nggak, capeknya. putur, kadang Sebenarnya, putur, ya, Masya merasa Allah. putur, kadang Kadang-kadang anak ini kan balik lagi tergantung orang tuanya. Kadang-kadang kita cuma bisa nyuruh kan Iya. ke anak-anak tuh, ayo nak murojaah, tapi mamahnya tuh Tapi nggak berangkat gitu, nggak bakal berangkat nih gitu kan. Jadi dengan cara ayo nak ayo nak sama kita mama belajar bareng. gitu. Iya. Nah itu kadang-kadang iman tuh naik turun ya Iman Mi. tuh naik turun. Jadi, Masya Allah itu. Masya Allah. Ayo, Cobaannya di situ iya, ya Bun Mi, ya. Gitu. Mudah-mudahan istiqomah, doain, Masya Allah. Amin, Masya Allah. Oke, sebelum Umi tutup, Umi mau sambung ayat sama Akbar dulu boleh nggak? Oke, buat tutup ya Al-Qur'annya ya. Akbar, kan tadi Akbar cerita udah hafal sampai juz 30 ya. Juz 28. Oke, coba Umi mau ambil di salah satu potongan ayat di juz 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Hasbuk, Masya Allah. Coba Umi mau acak deh suratnya. Coba Umi mau ambil di salah satu surat yang ada di Al-Quran. Akbar silakan melanjutkan ya nak ya. Asyamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Hasbuk, Masya Allah. Yang barusan Umi tes itu surat apa? Masya Allah. Dan Ar-Rahman itu terdapat di juz 27. Tapi Ananda Akbar belum menyelesaikan juz 28, sudah hafal juz 27 di salah satu suratnya yaitu Ar-Rahman. Di ayat terakhir fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang akan kau dustakan. Masya Allah. Salah satu nikmat yang sudah Allah berikan ya Bun, diberikan keturunan yang Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Bunda dan Ayah tidak pernah letih dan bosan untuk mendidik Ananda di rumah ya Bun. Amin ya Allah. Semoga Ananda Akbar juga selalu istiqomah dalam menghafal dan menjaga Al-Quran ya. Oke, begitu solih-solihah. Semoga anak solih-solihah bisa mengambil banyak sekali pelajaran yang sudah diceritakan oleh Bunda dan Akbar selama di awal cara menghafalnya dan lain sebagainya. Jangan meluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Oke, karena kalau kita menunggu waktu luang, dunia itu nggak akan ada habisnya ya Bun. Betul. Jadi kita ngerasanya sibuk Betul terus banget ya. nih, betul Jadi kita banget. harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Betul. Bacalah Al-Quran walaupun dalam satu ayat. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.